Selamat siang Pak. Ini dari Suara Nasional Pos sedikit menanyakan dan meminta penjelasan mengenai tugas-tugas wartawan yang bisa meliput di lingkungan TNI. Soalnya selama ini memang sedikit sekali wartawan yang meliput di lingkungan TNI. Apakah mungkin aturannya khusus ya, dari TNI atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi perlu diketahui ya, kalau kita ambil contoh sering terjadinya ada miskomunikasi di lapangan ya, seperti kejadian-kejadian yang terbaru di mana-mana sering terjadi. Nah, ini perlu diketahui bersama bahwa militer itu dimanapun itu punya klasifikasi ya, setidak-tidaknya klasifikasinya minimal terbatas. Apa artinya? Bahwa lingkungan militer adalah punya klasifikasi terbatas, yang artinya tidak semua orang bisa secara bebas melakukan kegiatan atau aktivitas di situ. Ini yang perlu kita pahami pertama. Kemudian selanjutnya ya, prosedurnya memang siapa saja, apalagi rekan-rekan wartawan itu memang atau media itu sah saja karena itu merupakan mitra kita juga. Namun demikian, nah ini yang perlu dipahami bersama bahwa untuk memasuki wilayah militer itu kan dengan klasifikasi terbatas tadi perlu adanya koordinasi Pak ya, perlu adanya koordinasi, persyaratan-persyaratan apa atau apa yang harus bisa kita lakukan itu harus dikoordinasikan dulu. Makanya di lingkungan militer pun ada unsur namanya penerangan, itu juga sama. Beliau adalah sebagai wartawan kita ya, yang bertugas untuk meliput kegiatan itu. Nah, itu salah satunya wadah media yang mana rekan-rekan media ini bisa koordinasi, sehingga setelah koordinasi mana yang perlu kita liput atau perlu yang tidak kita liput. Nah, ini yang perlu dipahami oleh bersama, karena pada dasarnya kami juga sangat-sangat membutuhkan adanya kehadiran dari media itu Pak. Itu mungkin sebagai gambaran. Artinya memang wartawan itu jangan hanya menggunakan haknya sebagai wartawan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 ya, tentang kebebasan pers Pak. Ya, betul. Ya, karena memang TNI juga mempunyai hak untuk merahasiakan ya sifatnya untuk kepentingan negara. Betul. Seperti itu Pak. Ya betul, ya betul demikian, karena memang namanya militer itu yang seperti saya sampaikan tadi, paling rendah itu klasifikasinya terbatas. Apa artinya bahwa terbatas itu tidak semua orang bisa memasuki wilayah itu. Dengan demikian, untuk memasuki wilayah itu ya perlu diadakan koordinasi itu tadi. Sepertinya mungkin melalui unsur pengamanan atau unsur penerangan yang mewadahi daripada insan-insan pers itu tadi. Mungkin itu. Berarti kan dari tadi sebenarnya memang tidak membatasi ya pihak media untuk melakukan peliputan, sepanjang memang ada komunikasi dan memang ada hal-hal yang perlu disampaikan ke publik. Seperti itu ya Pak. Betul sekali. Jadi memang demikian. Jadi termasuk apa tujuannya atau setelah koordinasi nanti, tentunya berita-berita itu kan akan disaring. Mana yang belum pas, ya kadang-kadang ya mohon maaf aja kepada rekan-rekan media, itu kadang-kadang berita-berita itu kan kadang-kadang ya saya bukan nyalakan ya, mungkin salah persepsi atau mungkin kurangnya pemahaman, kadang-kadang berita itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, itu aja. Makanya dengan adanya koordinasi itu tentunya kan berita-berita itu akan disaring, artinya kalau belum lurus akan diluruskan, demikian. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara khusus dengan Bapak Warsito yang di sini sebagai Satlansus Garnison tetap 2 Bandung. Semoga TNI dalam usianya yang 71 tetap jaya dan sesuai dengan prinsipnya NKRI harga mati. Baik, terima kasih Pak ya.